Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami percaya Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami datang menyembah kepada-Mu. Mari kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hey, haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati.
satupun Tuhan yang dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Inilah setiap kami Tuhan, mau mengakui Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari nyatakan dari dasar hatimu yang paling dalam. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Kami percaya Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau nikmati Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Wow. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Izinkan hari ini kami memperoleh kekuatan yang luar biasa Tuhan. Lebih lagi, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan panggil namanya yang berkuasa, namanya yang memberi kemenangan. Berserulah Yesus, Yesus, pada pengharapan yang penuh, nama yang selalu
jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi dan membuka setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami. Kami tahu bahwa firman-Mu akan berkuasa untuk mengubahkan kami. Firman-Mu menyatakan kesalahan, firman-Mu mendidik kami di dalam kebenaran. Firman-Mu membuat setiap kami mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Ajar kepada kami untuk menjadi peka, mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman yang akan kami terima sebentar lagi. Kami buka hati kami ya Tuhan, urapan-Mu bekerja bagi setiap kami, terutama bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap diubahkan, dibentuk, didewasakan oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul From Grace to Grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, hari ini kita akan membahas perihal kasih karunia atau anugerah di dalam bahasa Indonesia lama atau grace di dalam bahasa Inggris. Ini berasal dari kata Ibrani ken dan kata Yunani charis. Nah, Alkitab mencatat kata kasih karunia pertama kali di dalam Kejadian 6 ayat 8 yang berbunyi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita tahu dunia sudah sangat berdosa pada waktu itu sehingga Tuhan akan membinasakan seluruh bumi ini dengan air bah. Tetapi karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Yang pertama, itu berarti kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Nuh sama seperti orang yang lain, walaupun dia mungkin lebih baik daripada lingkungan sekitarnya, tapi dia tetap manusia yang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi hanya karena kebaikan Tuhan semata-mata,
maka dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah tersebut. Saya yakin kita pun diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia membenci Yesus dan kekristenan. Tetapi di pintu gerbang kota Damsyik dia melihat Yesus dalam penglihatan yang menyilaukan mata. Dan tersungkurlah dia. Dia jatuh dan dia bertobat. Karena dia berkata, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Saudara, Yesus mengampuni dosanya. Paulus dijadikan anak Allah, menerima hidup yang kekal. Bahkan kemudian Tuhan memakai dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Saya yakin sampai hari ini pun orang berdosa yang menentang Injil ketika bertobat dan percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Bukan karena amal kebaikannya, tetapi karena kasih karunia. Kebaikan Tuhan kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerimanya, itu semata-mata karena anugerahnya, kebaikannya, bukan kebaikan kita. Tetapi yang kedua, kasih karunia juga berarti kemampuan Tuhan untuk kita melakukan kehendaknya. Nuh itu manusia biasa. Tetapi karena Tuhan memberikan kemampuan kepada dia, maka dia bisa membuat bahtera yang begitu besar. Rasul Paulus juga adalah orang berdosa yang kemudian menjadi rasul yang melayani di tengah-tengah aniaya. Dia tetap mempertahankan iman dengan setia. Dia malah merintis begitu banyak gereja di mana-mana. Dan dia menulis hampir setengah kitab perjanjian baru, kitab suci. Tentu ini bukan karena kemampuannya semata. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya yakin sampai hari ini pun ketika kita mau, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melayani dan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kasih karunia adalah kebaikan Tuhan sekaligus kemampuan Tuhan. Kebaikan bagi orang yang tidak layak dan kemampuan bagi orang yang tidak mampu. Tetapi kalau kasih karunia turun dalam hidup kita, kita dilayakkan, kita dimampukan untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat dampak kasih karunia di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan. Ingatkah saudara dalam Yohanes pasal yang ke-8, ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, yang diperhadapkan kepada Yesus. Lalu orang-orang Yahudi bertanya, apa yang kita harus lakukan kepada dia? Apakah kita harus merajam dia dengan batu seperti hukum Musa? Ataukah mengampuni dia? Ini sebetulnya adalah jebakan saudara-saudara. Tetapi Yesus dengan hikmat ilahi berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar dia. Orang itu kemudian membubarkan diri dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kenapa yang tua pulang duluan? Karena udah paling banyak pengalaman asam garamnya dosa. Sehingga mereka bubar. Dan ketika semua sudah sepi, Yesus bertanya kepada wanita itu, tidak adakah orang yang menghukum kamu? Orang itu berkata, tidak ada Tuhan. Jika demikian, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya yakin wanita itu pasti akan sangat kaget karena dia seharusnya dirajam batu sesuai dengan syariat agama yang ada. Tapi Tuhan memberikan kepada dia grace, kasih karunia, pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Saudara, apakah Tuhan kompromikan dosa seharusnya dihukum, kok wanita ini dibebaskan? Dosa harus tetap dihukum. Tetapi hukumannya itu ditanggung oleh Yesus yang tidak lama kemudian mati di atas kayu salib untuk dosa wanita itu dan dosa setiap orang yang bertobat dan mau percaya kepada dia. Saudara sekalian, dan seharusnya wanita itu setelah menerima pengampunan oleh kebaikan Tuhan, dia akan memberikan respons. Responnya apa? Hidup benar. Karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang pertama-tama mengasihi dia. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu
mengasihi kita. Jadi apakah syarat untuk kita menerima kasih karunia? Beberapa orang bilang kalau kita hidup benar kita mendapatkan kasih karunia. Tetapi sebetulnya kasih karunia diberikan karena kedaulatan Allah tanpa syarat. Sebab kalau hidup benar itu menjadi syarat kasih karunia, itu bukan kasih karunia lagi. Sehingga saya mau katakan dengan tegas bahwa kehidupan yang benar bukan syarat untuk memperoleh kasih karunia. Tetapi kehidupan yang benar adalah bukti bahwa saudara sudah mengalami kasih karunia. Orang yang mengalami kasih karunia kebaikan Allah yang melampaui pemikiran manusia seharusnya membalas kasih Allah. Karena Allah yang pertama-tama telah mengasihi dan mengampuni kita. Saya teringat di Jepang ada seorang mantan yakuza, gangster yang paling ditakuti di sana yang namanya Tatsuya Shindo. Oh, dia melakukan banyak perkara kriminal sampai akhirnya dia ditangkap oleh polisi, dimasukkan penjara. Bertahun-tahun dia ada di sana. Saudara, untuk menghabiskan waktunya dia membaca banyak buku. Dan satu kali ketika buku-buku sudah habis dia baca, dia lihat ada Alkitab, dia mulai baca Alkitab. Dan dia menemukan sebuah ayat dalam perjanjian lama. Bertobatlah engkau mati dengan cara demikian di dalam dosamu. Waduh, dia merasa firman itu sangat menegur dia. Dan akhirnya dia mulai bertemu dengan Yesus melalui bimbingan seorang hamba Tuhan. Setelah dia keluar penjara, dia berhenti dari segala perbuatan dosa yang lama. Dia tidak mau lagi menjadi gangster yakuza. Padahal teman-teman meminta dia untuk memimpin mereka kembali. Dia dibaptis, dia belajar Alkitab. Dan sekarang Tatsuya Shindo menjadi seorang pendeta. Saudara, orang Jepang jadi pendeta itu sulit. Tapi dia bertobat. Dan akhirnya dia membaptis, sekarang sudah lebih dari 100 orang Jepang asli yang dibaptis oleh dia. Dan mayoritas adalah mantan anggota gangster. Baik gangster yakuza ataupun lawannya. Dan semuanya berkata, kalau kami tidak melihat hidupmu berubah. Dari begitu bejat dan brengsek sekarang kamu hidup begitu saleh dan mengikuti firman Tuhan. Tidak mungkin kami juga percaya kepada Yesus. Saudara, perubahan terjadi, kehidupan yang benar terjadi. Karena orang meresponi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ada ayat terkenal dalam Efesus 2 ayat 8-10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita jelas memahami bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia, pemberian gratis cuma-cuma dari Allah bagi orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan pemberian itu diberikan karena sebetulnya harganya sudah dibayar di atas kayu salib ketika Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita, orang yang berdosa. Nah, jadi inisiatif keselamatan itu sebetulnya bukan dari manusia. Tuhanlah yang berinisiatif mengulurkan tangannya untuk menolong orang yang sudah berada di dalam lembah dosa dan kematian. Yohanes 15 ayat 16, di sana Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kalau Tuhan tidak pilih kita, kita tidak bisa percaya dan diselamatkan. Tetapi setelah kita sadar kita dipilih dan meresponi panggilan Tuhan itu dengan percaya, maka kita harus menghasilkan buah, menghasilkan kesalehan, pekerjaan baik, hidup benar, menghasilkan buah-buah pelayanan, hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Roma 5 ayat 8 juga mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya belum menunggu kita baik, belum menunggu kita bertobat. Tuhan sudah mengambil inisiatif untuk rela mati untuk kita. Sehingga kalau kita mendengar berita Injil bahwa Yesus telah rela berkorban bagi kita, biar kita sungguh percaya kepada Dia.
Saudara, agama adalah usaha manusia dari bawah, dari tanah, untuk mencapai ke langit. Tapi mana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena kita tahu di dunia ada hukum namanya hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Apapun yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Nah, hukum dosa itu ibarat hukum gravitasi. Kita ingin hidup luhur, suci, mulia, tapi jatuh terus. Karena agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah, tapi tidak akan pernah bisa membawa kita kepada Dia. Karenanya Allah yang dari sorga turun tangan. Dan itulah kasih karunia, grace. Kasih karunia adalah usaha Allah dari atas untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi tangan Allah yang terulur dari sorga namanya anugerah, kasih karunia. Tetapi ketika Dia mengulurkan tangannya, maka kita harus menyambut tangan Allah itu dengan tangan yang namanya iman. Ketika grace ketemu dengan faith, hasilnya adalah salvation. Saudara-saudara, saya membangun gedung gereja sekian tahun yang lampau dan ada 99 tangga dari paling bawah sampai paling atas. Dan di atas ada wedding chapel yang terbuat dari kaca. Dan arsiteknya berkata, ini stairway to heaven. Saya bilang bukan Pak, ini stairway from heaven. Karena stairway to heaven itu agama, usaha manusia dari bawah untuk mencapai sorga. Tetapi kekristenan adalah stairway from heaven. Tangga dari sorga yang terulur. Saudara, itulah kasih karunia. Tuhan mau kita berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia. Dari satu iman kepada iman. Dari satu kemenangan pada kemenangan. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan. From glory to glory. Nah, seperti saya katakan tadi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita sungguh harus dipulihkan karakternya. Menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi saleh. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Ingatkah saudara wanita Samaria yang ketemu dengan Yesus? 5 kali sudah bersuami dan sekarang dia kumpul kebo dengan suami orang. Tetapi setelah ketemu Yesus, dia tinggalkan hidup yang lama. Dia menjadi pemberita bahwa Mesias sudah datang dan seluruh kampung Samaria datang dan percaya kepada Yesus. Bukankah hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan? Sakius dikenal sebagai seorang pemungut cukai yang sangat egois, memeras rakyat. Tetapi ketika dia bertobat ketemu Yesus, dia berkata, orang yang pernah kurugikan, ku ganti 4 kali lipat. Dan setengah harta aku berikan kepada orang miskin. Orang yang mengalami kasih karunia Allah, itu jadi generous, murah hati, nggak pelit. Jadi kalau saudara ngaku percaya Yesus tapi pelitnya luar biasa, engkau belum sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah dalam arti yang sebenarnya. Karena orang yang mengalami kebaikan anugerah Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Simon Petrus pernah menyangka Yesus 3 kali dan bilang, aku tidak kenal engkau. Bahkan dia bersumpah. Tetapi karena kasih karunia Yesus mendekati di tepi Danau Galilea dan menanyakan 3 pertanyaan yang sama. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Menangislah Simon dan berkata, Tuhan, engkau lebih tahu dari aku sendiri. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Simon tidak menyia-nyiakan kesempatan kasih karunia itu. Dan pada hari Pentakosta, dialah yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula didirikan. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan, orang yang sudah gagal. Tapi ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka dia diampuni, malah dia dipercaya untuk melayani kembali. Haleluya. Jika demikian, bagaimana supaya saudara bisa menerima kasih karunia? Percayalah kepada Yesus. Hiduplah di dalam Dia. Saudara, karena ketika kita menerima Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah kasih karunia. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. From grace to grace.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Orang yang kenal Yesus, dia mengalami kasih karunia dan kemudian hidupnya menjadi benar. Karena itulah respon orang yang mengalami kebaikan hati Tuhan. Saudara sekalian, ada dua kata yang berkaitan, mercy and grace. Kemurahan hati dan kasih karunia. Karena kemurahan hati Tuhan, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Tetapi karena kasih karunia-Nya, kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Dan Tuhan berikan semuanya karena kebaikan-Nya. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi karena kemurahan hati Tuhan kita tidak menerima maut, hukuman kekal. Tetapi karena kasih karunia kita menerima hidup kekal. Dan semuanya kita bisa dapatkan ketika kita percaya dan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, yang terakhir, kasih karunia bukan hanya menyelamatkan. Kasih karunia itu juga memberkati kita. Tahukah saudara bahwa di dalam Kristus ada penyediaan ilahi? Sebab bagi siapa yang beriman di dalam Dia, in Christ, segala kutuk sudah disingkirkan. Segala berkat rohani dan jasmani, berkat seutuhnya Tuhan berikan kepada kita. Dalam Filipi 4 ayat 19, Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya orang yang tahu menabur seperti jemaat Filipi adalah orang yang akan mendapatkan kecukupan daripada Tuhan. Bahkan kelimpahan kemurahan. Karenanya jangan kita khawatir. Walaupun masa-masa sulit, masa pandemi ada di sekitar kita. Tuhan yang penuh kasih itu berjanji menyediakan apa saja yang kita perlukan. Dan seringkali penyediaan Tuhan itu terjadi dengan cara yang tidak masuk akal, tidak terduga. Elia pada masa kekeringan, kelaparan 3,5 tahun dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit dengan mengirim burung gagak pagi dan petang membawa daging dan roti. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Saya yakin hari ini pun penyediaan Tuhan tersedia bagi saudara yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ketika ada 5.000 orang lebih berkumpul, itu pun hanya laki-laki saja. Sedangkan tidak ada makanan yang cukup untuk mereka. Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan seorang anak kecil. Dia berdoa kepada Bapa lalu memecah-mecahkannya. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang dan sisanya 12 bakul. Tahukah saudara, mujizatnya tidak terjadi dengan cara ini. Waktu didoakan 5 roti kecil jadi 5 roti bantal dan 2 ekor ikan kecil berubah jadi 2 ekor ikan paus. Tidak demikian. Waktu didoakan rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi waktu dibagi, tidak habis-habis. Kalau kita berjalan dalam kasih karunia, bukan berarti kita harus kaya raya, jadi konglomerat dulu baru kita jadi berkat. No. Di dalam keterbatasan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita belajar mentaati perintah Tuhan. Waktu saudara menabur, membagi, memberi, itu tidak akan habis-habis. Saya percaya kalau kita berdoa dan Tuhan memberi kasih karunia, apa yang tidak masuk akal Tuhan akan sediakan. Sekian tahun yang lalu ketika saya berulang tahun, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kado. Saya ingin memiliki sebidang tanah yang cukup luas untuk saya bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak punya tanah. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Beri aku kasih karuniamu Tuhan. 10 hari kemudian kami mendengar ada sebidang tanah yang cukup luas. Ribuan meter persegi, hampir 1 hektar bahkan. Yang mau dijual, saudara. Nah, kita kan gak punya uang untuk membelinya. Saya kumpulkan para pengurus, mereka juga bingung. Tetapi kemudian hari Minggu saya sampaikan hal ini kepada jemaat. Jemaat merespon, memberikan persembahan janji iman. Kira-kira terkumpul 500 juta rupiah. Tapi masih jauh daripada harga untuk membeli tanah, apalagi untuk membangunnya. Tapi dalam ibadah terakhir,
Ada seorang tamu dari luar kota belum pernah datang ke gereja kami dan tidak pernah datang lagi mengikuti ibadah. Karena memang bukan berasal dari jemaat kami. Dia digerakkan oleh Roh Kudus dan mengambil secari kertas kecil dan menulisnya, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. 4 hari kemudian saya berjumpa dengan dia di sebuah hotel. Kita sudah janjian ketemu di situ. Dia serahkan beberapa lembar cek. Hanya dalam tempo 4 hari semuanya lunas. Bukankah ini sesuatu yang di luar nalar logika kita? Tapi kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kita urus izin gereja walaupun lama, sulit, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami mendapatkan izin resmi dan kemudian kita mulai membangun. Dan tahun 2013 dengan biaya yang sangat besar menurut ukuran kami, gedung itu selesai. Dan kami juga bisa melunaskan semua cicilan yang ada hanya dalam tempo beberapa bulan setelah peresmian. Dan tahun 2015 gedung gereja kami bagian main hall-nya mendapatkan award The Best Interior Design. Lalu kemudian tahun 2017, 2 tahun kemudian mendapatkan award lagi yaitu The Best Public Area untuk Ahava Wedding Chapel, yaitu tempat untuk pernikahan di paling atas daripada gedung gereja. Sehingga dari atas kita bisa melihat pemandangan kota. Saudara, 2019 kita mendapatkan hadiah atau piagam dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia. Gereja dengan tangga luar terbanyak. Saudara-saudara, saya percaya kalau Tuhan memberi kita kasih karunia yang tidak pernah terpikir, Tuhan akan sediakan. Tetapi berkat itu bukan hanya secara jasmania. Berkat kasih karunia yang Tuhan berikan juga sangat berkaitan dengan perkara-perkara rohani. Dalam Lukas 5, Simon yang sepanjang malam menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Karena Tuhannya menyuruhnya, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Tetapi saudara ingat sebelumnya, Yesus meminjam perahu Simon untuk apa? Untuk mengajar orang banyak dengan firman. Dan tentu yang paling banyak dengar firman adalah Simon. Dan ketika Simon mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar, maka penyingkapan rohani dia terima. Ini bukan manusia biasa. Dia pasti Tuhan. Maka ayat 8 dikatakan tersungkurlah dia. Dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Saudara, kalau orang sadar dirinya berdosa dan sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan cuma manusia biasa. Itu berkat rohani yang sangat dahsyat yang akan menyelamatkan dan mengubah kehidupan seseorang. Bahkan Simon berubah dari penjala ikan menjadi penjala jiwa. Dia menjadi rasul, saudara-saudara. Luar biasa. Saya juga mengalami hal itu. Gereja yang akhirnya bisa didirikan. Bukan hanya gedungnya saja yang megah. Tapi orang-orang banyak yang datang percaya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang dibaptis dari bulan ke bulan. Dan hidup mereka diubah. Bukan karena berkat rohani yang tidak bisa dibandingkan dengan berkat secara materi. Jika demikian, bagaimana kita bisa berjalan from grace to grace. Dari satu kasih karunia pada kasih karunia yang lain. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya percaya kasih karunia dan pengenalan akan Kristus itu berjalan paralel. Artinya kalau saudara ingin mengalami kasih karunia yang makin berlimpah-limpah, maka saudara harus makin mengenal Tuhan. Harus makin intim dengan dia. Berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, punya hati yang mengasihi dia. Seperti yang Paulus pernah utarakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, Daud adalah seorang raja. Tetapi yang dia minta bukan kekayaan, bukan kemenangan atas musuhnya. Dia hanya minta, izinkan aku selalu berada dalam hadirat-Mu, makin mengenal Engkau. Sehingga kasih karunia Allah mengalir begitu dahsyat di dalam kehidupan Daud. Saudaraku, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah engkau makin mengenal Dia. Sehingga dari satu kasih karunia, engkau mengalami kasih karunia Allah
yang lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, kasih karunia Tuhan yang memberkati kami secara jasmani, terlebih secara rohani. Dan kalau ada di antara kami yang hari ini sungguh membutuhkan kasih karunia Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau menerimanya dengan iman. Karena kami percaya kepada Kristus. Karena kami mau menjalin keintiman dengan Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas kami. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu.
serah